kita merasakan kekurangan, kita merasakan kejatuhan, bukannya Tuhan gak sayang, tapi Tuhan sedang mendidik kita. Ayo anakku, berharaplah, percayalah, gunakan kekuatan Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Katakanlah sebelum Anda menonton video ini, katakan dalam hati Anda dengan segenap pikiran dan kesadaran Anda, alami sungguh-sungguh apa yang Anda katakan. Katakanlah, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sejak kita diciptakan, Tuhan melihat segala ciptaannya adalah baik. Nanti di akhir perjalanan hidup kita, Tuhan menghendaki kita dalam keadaan baik juga. Nah, tinggal bagaimana dalam perjalanan kita dari awal sampai akhir ini. Jangan sampai kita kehilangan kebaikan itu. Jangan sampai kita kehabisan kebaikan-kebaikan Allah. Sebab Tuhan itu sungguh baik. Dia baik bagiku. Dia baik untuk keluargaku. Dia baik untuk orang tua dan anak-anakku. Dia baik untuk pasangan hidupku juga. Dia baik untuk teman-teman, sahabat, dan masyarakatku. Dia baik untuk semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini, Romo Yosef bawa kotak ajaib lagi. Saudaraku, akhir-akhir ini saya merasa saya punya talenta yang baru, yaitu saya bisa sulap. Saya punya tongkat sulap seperti ini. Di kotak ini, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, kita buka dulu deh kalau Anda nggak percaya. Kotak ini kosong. Lihat, kosong. Kita tutup ya. Tutup, seret. Nah, sekarang dengan tongkat sulap. Tongkat sulap sabda Tuhan. Tuhan itu baik untuk semua orang. Itu mantranya. Bukan simsalabim, bukan sibelek-elek-elek-elek, tapi Tuhan itu baik buat semua orang. Kita lihat apakah ada yang berubah? Kita lihat saudara-saudara, ada apa dalamnya ya? Wah, kalau tadi kosong sekarang ada isinya. Nah, silakan Anda pilih kotak sebelah kanan atau kotak sebelah kiri. Karena masing-masing ada pesan Tuhan buat Anda. Kotak kanan atau kotak kiri. Yang ini kanan, yang ini kiri. Silakan Anda tulis di kolom komen. Kotaknya memang mirip, bentuknya mirip, warnanya mirip, tapi isinya berbeda. Ada dua pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan untuk Anda, supaya Anda bisa punya kekuatan baru dalam hidup. Silakan sudah tulis di kolom komen. Mari kita buka. Saya mau buka yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Ada apa yang kanan? Oke, ada kotaknya lagi dalamnya. Kotak kanan itu isinya ternyata Mazmur bab 145. Mazmur bab 145. Ada apa di situ? Mazmur tanggapan dari hari Selasa tanggal 12 September. Di situ dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Kok ya bisa pas dengan apa yang tadi saya katakan? Mazmur 145 mengatakan dengan terus terang, secara eksplisit, to the point, bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur, orang beriman, bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, pasti ada latar belakangnya. Bukan berarti langsung si pemazmur ini secara instan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sama seperti hidup kita juga, dalam lika-liku kita, jatuh bangun kita, segala drama-drama kehidupan kita, kedosaan, kerapuhan, pertobatan kita semakin mengenal Tuhan, jalan-jalannya. Pemazmur mengalami sendiri dalam segala suka dukanya, lika-likunya. Dia mengalami Tuhan itu baik. Sebab apa saudara-saudara? Tuhan dikatakan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun. Kita yang seringkali melupakan Allah. Kita yang seringkali membelakangi Allah. Kita yang seringkali menjauh dari Allah.
Allah senantiasa hadir untuk hidup kita. Allah senantiasa menemani kita, menolong kita. Bukan dengan cara-cara yang instan, tetapi Allah mendidik kita seperti seorang bapak kepada anaknya. Kalau dari kecil kita selalu mendapat apa yang kita mau, kita akan tumbuh sebagai anak yang manja, anak yang cengeng, anak yang lembek. Kalau ada masalah di kemudian hari, kita akan gelagapan, kita akan tidak berdaya. Tapi Tuhan mendidik kita sebagai seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Dengan rasa sayangnya itu bukan berarti apapun yang kita mau diberikannya kepada kita. Tapi dari pengalaman hidup, Allah mendidik kita, menempa kita melalui pengalaman-pengalaman hidup. Hidup yang kadang-kadang baik, hidup yang kadang-kadang mengalir, tapi juga hidup yang kadang-kadang keras. Kita merasakan kekurangan, kita merasakan kejatuhan. Bukannya Tuhan gak sayang, tapi Tuhan sedang mendidik kita. Ayo anakku, berharaplah, percayalah, gunakan kekuatan Allah. Itu. Nah, di Mazmur bab 145 dikatakan begini. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyebut Allah itu baik, jangan cuman pada saat keinginan kita, doa-doa kita dikabulkan. Wih, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Tapi ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa kok kebaikan Tuhan kok nggak muncul-muncul lagi, kok sudah lama doa-doa saya tidak dikabulkan, lalu kita langsung berubah. Tuhan nggak baik, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak sayang sama kita. Dari Mazmur bab 145, saudara-saudara, setiap hari si pemazmur dalam suka dukanya, sedih ataupun gembira, tawa maupun air mata, dia selalu mengatakan Tuhan itu baik untuk semua orang. Dikatakan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jadi bukan karena ada maunya saja, bukan karena ada harapan kita yang sedang kita gantungkan kepada Tuhan, kita baik-baikin Tuhan, kita ngomong Tuhan itu baik. Setiap hari, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Itu kuncinya. Kemudian, si pemazmur juga melanjutkan seperti ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan baik kepada kita karena kita adalah ciptaannya. Tuhan juga baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang lain juga, karena mereka juga adalah ciptaannya. Kita dengan masing-masing jalan hidup kita, dengan masing-masing latar belakang kita, dengan masing-masing kepribadian kita, masing-masing pergulatan kita, dalam bentuk yang berbeda-beda, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dilanjutkan, segala yang kau jadikan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan membicarakan keperkasaanmu. Sebuah jaminan bahwa kalau kita memuji Tuhan, kita mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mengalami kebaikan itu dalam pengalaman hidup sehari-hari, semua ciptaan akan memuji bahwa Tuhan itu perkasa, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda saat ini lagi senang apalagi susah, Anda lagi ketawa atau lagi nangis, dompet Anda lagi tebel atau lagi tipis, cicilan Anda lagi lancar atau lagi seret, apapun itu, di mana kita berada, situasi apa yang kita alami, katakan Tuhan itu baik. Aku mau percaya Tuhan itu baik meskipun saat ini hidupku sedang dalam badai-badai kehidupan. Aku mau mengatakan Tuhan itu baik, mengalami kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidupku. Meskipun saat ini aku sedang didera oleh sakit penyakit yang tidak kunjung disembuhkan. Aku percaya dalam segala-galanya ada kebaikan Tuhan yang sedang merenda kehidupanku, yang sedang membentuk aku. Sampai akhirnya nanti di garis finish kehidupanku, aku sama sekali tidak kehilangan kebaikan itu. Saudara-saudara,
Luar biasa. Katakan Tuhan itu baik. Nah, kemudian saudara-saudara, di kotak yang kedua kira-kira ada apa? Kotak yang kedua saya buka ya. Ini kotak yang kiri nih. Tadi kan Anda tulisnya kanan atau kiri. Sekarang saya buka yang kiri. Di kotak yang kiri. Oh, ternyata ada Mazmur 78. Mazmur 78. Kalau tadi yang kanan Mazmur 145, yang kiri Mazmur 78. Kalau Mazmur 145 mengatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, kalau Mazmur 78 mengatakan apa? Itu adalah Mazmur tanggapan di hari Kamis tanggal 14. Di situ dikatakan, jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan sekali-kali melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Kebaikan-kebaikan Allah jangan pernah kita lupakan. Karena kadang-kadang kita ini sebagai manusia, seperti Tuhan udah kita kasih air susu, kita balas Tuhan dengan air tuba. Tuhan sudah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita, kita nikmati seolah-olah kita berhak untuk menerimanya, untuk menikmatinya. Tapi giliran kebaikan itu menjauh, giliran Tuhan gak menjawab doa-doa kita, langsung kita memusuhi Allah. Langsung kita menjauh dari Allah. Langsung kita meragukan keperkasaan Allah. Langsung kita meragukan juga apakah Allah ada. Apakah Allah sungguh maha kuasa. Cuma gara-gara Tuhan tidak menjawab doa-doa dan permohonan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita ribut Tuhan itu gak adil. Padahal diri kitanya yang gak adil. Diri kitanya yang menjauh dari Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, kitanya yang berkelit. Tuhan yang membuka tangannya kepada kita, kita yang gak mau datang kepada Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sadarilah seperti yang dikatakan oleh Mazmur bab 78 ini. Jangan lupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tulis kebaikan-kebaikan Allah dalam batu karang hati kita. Tulis apa-apa saja yang doa-doa kita yang Tuhan tidak kabulkan di atas pasir di pantai. Supaya apa? Besok akan hilang saudara-saudara. Karena ketika kita tergoda untuk Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak adil. Sebetulnya kita lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu, keinginan-keinginan kita, oleh ego kita. Saudara-saudara, Tuhan itu maha kuasa, sudah punya rancangannya sendiri. Bukan diri kita yang diurus oleh Allah, tapi juga semua orang. Bagaimana mengaturnya? Saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan di Mazmur bab 78, dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Yaitu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk bangsa Israel di perjanjian lama, untuk gereja perdana di zaman Yesus, para murid Yesus, sampai kepada kita, gereja sepanjang sejarah. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak pernah boleh kita lupakan, saya akan dibantu oleh Lukas bab 15. Sebuah perumpamaan yang sungguh sangat terkenal, yang pasti Anda sering mendengarnya. Mungkin menjadi favorit bagi Anda, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Saat ini, biarlah Kitab Suci berbicara untuk Anda, mengajak Anda kembali pulang, merasakan kebaikan Allah, dan juga tidak pernah lagi melupakan perbuatan-perbuatannya. Apakah Anda sadar, si anak bungsu hidup bersama bapaknya, tetapi dia menjauh dari bapaknya. Sampai dia merasakan kelaparan, dia hidupnya melarat, dia hidupnya susah. Pada waktu itu, si anak bungsu bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kisahnya tidak sesederhana itu. Saya mau Anda membayangkan dengan sungguh-sungguh peristiwa ketika si anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Dikatakan begini, bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Saudara-saudara, ini catat, ketika anak bungsu ini masih jauh, belum dekat sama bapaknya,
Dikatakan ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, itulah kebaikan Bapa, itulah perbuatan Bapa yang ajaib. Kita yang berdosa, meskipun kita masih jauh, Tuhan sendiri yang hadir datang mendekati kita. Seperti Bapa dalam perumpamaan ini, Bapa ini berlari. Sudah kangen, sudah rindu, digerakkan oleh belas kasihnya yang luar biasa, merangkul dan menciumi anak itu. Demikian pun yang dilakukan Allah kepada kita, bila kita orang berdosa mau bertobat. Maka dari itu saudara-saudara, jangan biarkan kita kehilangan kebaikan Tuhan, kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semoga dua Mazmur ini sangat membantu Anda di bulan kitab suci ini menemukan kehendak Tuhan untuk hidup Anda. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Datang pada Dia, Anda akan berjumpa dengan Allah seperti Bapa dalam perumpamaan Lukas 15 ini. Berlari menuju Anda, mendekap, mencium, merangkul Anda secara luar biasa, dan hidup Anda pun akan dipulihkan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.